Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sylvia Ratna Juwita, SPD MPD. Perkenalkan nama saya Indah Novita, kelas KJ 301 jurusan manajemen. Di video ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, kita cari tahu terlebih dahulu bagaimana bahasa Indonesia di zaman sekarang atau biasa disebut dengan generasi milenial. Bahasa Indonesia dan generasi milenial merupakan suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa sebagai media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Penjelasannya, bahasa Indonesia di zaman sekarang, teorinya, dasarnya, intinya, merupakan pokok utama untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran, pendapat, di mana bahasa Indonesia itu sendiri sebagai media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Namun pada kenyataannya yang terjadi di zaman sekarang atau di zaman generasi milenial ini, banyak remaja-remaja atau anak muda-muda, dalam hal ini kita khususkan ke mahasiswa, yang banyak yang sedang menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di dalam lingkungannya, baik di dalam lingkungan rumah, lingkungan kerja, maupun lingkungan kampus. Hal ini terpicu karena apa sih mereka menggunakan bahasa asing, padahal mereka memiliki bahasa Indonesia yang seharusnya kalian bangga menggunakannya. Hal ini disebabkan oleh salah satunya yaitu agar setiap mahasiswa ini atau setiap remaja menggunakan bahasa asing itu terlihat lebih keren, lebih berlevel, atau lebih berkelas, terlihat lebih pintar, bahkan bisa disebut dengan terlihat lebih gaul, lebih asik. Dengan menghilangkan wujud ini, bahasa Indonesia ini yang sangat disayangkan. Yang kedua, selain menggunakan bahasa asing di generasi milenial ini, mereka sering menggunakan bahasa-bahasa gaul, seperti menyingkat kata, membalikkan kata, seperti yang sering terjadi itu yaitu misalnya woles atau santuy, woles atau sulau, santuy atau santai, kuy atau yuk, baper, bawa perasaan, mager, malas bergerak. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia itu memang bukannya bahasa Indonesia yang resmi. Sebenarnya bahasa-bahasa itu tuh bukan bahasa-bahasa yang resmi, yang baku, yang formal gitu untuk digunakan. Yang seharusnya kita gunakan, yang kita maksudkan di sini itu bahasa Indonesia yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan manapun. Sementara yang terjadi itu wujud asli bahasa Indonesia, baik yang baku maupun tidak baku, jarang sekali, bahkan hampir hilang di generasi milenial ini. Yang seperti dicontohkan sebelumnya, yaitu dengan kata-kata woles, kuy, santuy, mager, baper. Itu kan merupakan bahasa Indonesia yang kita buat menjadi bahasa gaul, lebih keren, lebih bagus gitu dalam pengucapannya. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia ini pudar di negaranya sendiri. Ini yang sangat disayangkan. Sementara fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia pada saat ini itu
di Indonesia sendiri memiliki kedudukan yang paling tinggi. Kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke sejarah bahasa Indonesia yang diawali dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikrarkan dengan Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bahasa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bahasa secara umum. 1. Sebagai bahasa nasional. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Kita jelaskan satu persatu. Nah, sebagai bahasa nasional. Bahasa yang digunakan oleh seluruh lapisan warga masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi, bahasa yang nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia, semua orang yang berada di Indonesia ini tahu atau paham bahasa yang digunakan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, media utama dalam penggunaan bahasa yaitu berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, baik tulis maupun lisan, itu semua terjadi di lingkungan masyarakat kita. Lingkungan kampus, lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja, dimanapun kalian berada itu menjadi bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial, di mana kalian meluangkan perasaan kalian, meluangkan amarah, meluangkan rasa sayang, meluangkan rasa cinta, meluangkan rasa kesal, rasa bahagia, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama ada mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Kita jelaskan satu persatu. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Berbicara hanya di lingkungan lebih kecil lingkupnya, berbicara dengan teman berdua, berbicara dengan orang tua berdua, itu menggunakan bahasa Indonesia dalam hubungan sehari-hari. Dengan dosen, dengan siapapun, dengan sahabat, ketika kita berbicara kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua ada mewujudkan seni sastra, di mana kita mewujudkan seni atau sastra, yaitu kita misalnya menulis puisi, cerpen, novel, atau kegiatan-kegiatan menulis lainnya menggunakan fungsi bahasa. Lalu yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno, di mana kita mengetahui sejarah itu dari kehidupan sebelumnya, dari kehidupan lampau. Di sini kita mengetahui bahasa kuno itu dari bahasa-bahasa orang dahulu. Gunakan dengan bahasa Indonesia, kita dapat mempelajari bahasa kuno. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Ilmu pengetahuan dengan teknologi, semua yang terkait dengan ilmu pengetahuan teknologi itu diawali dengan bahasa Indonesia. Walaupun menggunakan bahasa yang asing, pasti nanti ditranslatekan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan bunyi
kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diakui hukum. Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dengan bendera 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ditambahkan pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu lambang kebanggaan lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, di sini dijelaskan kita menggunakan bahasa Indonesia itu bangga terhadap bangsa kita sendiri, bukan menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul di mana kita bangga karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, lambang identitas nasional. Di sini dijelaskan sebagaimana kita menyebut bahasa Indonesia itu sebagai identitas kita, sebagai warga negara Indonesia. Dan mungkin kan dari setiap suku atau adat yang ada di Indonesia itu berkumpul menggunakan bahasa daerah masing-masing, pasti menggunakan bahasa Indonesia, di mana keseluruhannya tiap suku tersebut paham dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, di mana setiap warga memiliki bahasa masing-masing. Oleh karena itu mereka menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebanggaan Indonesia. Nah, keseluruhan, jadi setiap suku itu berbeda-beda dan bahasa masing-masing. Sementara ketika kita di suatu tempat mereka, di tempat yang sama, macam-macam suku, mereka harus tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, kedudukan sebagai bahasa negara bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Di dalam pidato presiden, di dalam pemerintahan, itu menggunakan bahasa resmi kenegaraan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang di dalamnya itu pendidikan pun di dalam mata kuliah ataupun mata kuliah lainnya diawali dengan bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, kenapa? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar pendidikan. Begitu pula dengan buku. Di dalam buku yang ada di Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pembangunan, dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung sangat penting sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide baik. Dalam peran bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa pengantar dan penghubung masyarakat sangat penting.
sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran, ide-ide baik. Di sini peran bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung masyarakat. Sangat penting adalah bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, baik tua, muda, anak-anak, dan dewasa, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kita fokuskan dalam hal ini di generasi milenial, yaitu remaja. Peran bahasa ini dikatakan pengantar dan penghubung di masyarakat itu sangat penting. Itu karena memang bahasa Indonesia mulai pudar atau mulai tersisihkan oleh bahasa-bahasa asing, baik itu masyarakat, generasi milenial itu sendiri. Nah, karena itu bahasa Indonesia di dalam hal ini fungsi dan kedudukannya harus diterapkan di masyarakat. Khususnya dalam hal ini adalah generasi milenial. Sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan ide-ide yang baik, sehingga apa yang disampaikan oleh seseorang tersebut dalam generasi milenial itu mampu dikembangkan, mampu dikeluarkan gagasan idenya dengan mengembangkan pikiran orang tersebut. Nah, cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas, kurang paham. Mohon dimaklumi agar saya lebih bisa belajar lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak.